Sebelumnya, Sarwenda Tan, istri Ruben Onsu, terang-terangan mengaku melakukan oplas di Korea. Wenda melakukan pemindahan lemak di badan ke bagian bawah matanya agar kantong matanya terlihat lebih berisi dan tidak celong menghitam seperti mata panda. Karena bagian matanya itu, Wenda merasa wajahnya terlihat selalu sayu dan lesu sehingga harus dimanipulasi dengan make up tebal. Namun karena faktor usia dan mulai banyak kerutan, Wenda merasa harus melakukan oplas agar wajahnya terlihat lebih muda. Bon, Kalau biru begini, pakainya concealernya warna apa? lu ada warna ini nggak? Ungu. Oh, ungu ada gua kemarin baru beli. Oh my god, I miss Aduh, I miss you ya. I miss money. Aduh, I miss money nggak tuh, ya kan? Tunggu lu udah nyampe. Dari Udah. kapan? Udah dari tadi Kemarin malam. Oke, ungu ya. Sampai malam. Ungu ya. Iya, lu campurin sama yang orange. Ungu dulu baru oranye. Matanya bagus banget ya, Mi. Oh, Aku udah bisa manja. pakai softland nih. Iya, ini lu jadi keisi bagus. Ungu. Nggak sakit, Bon? Enggak. Ungu gini. Iya. Ya Tuhan, susah banget ya jadinya. Ungu terus oranye. Oranye yang banyak kan. Oranye di atas ya. Pelan-pelan tap-tap ya. Better ya. Lu timpain foundation lagi nanti. Bagian lebamnya yang lu lebih banyakin. Ungu Ya. lebih banyak atau oranye? Ungunya banyakin. Oh ya udah, gue banyakin ungunya dulu. Oke. Tuh. Mata lu udah oke ya? Cepet banget ya? Iya, aku juga baru mau bilang cepet. Terus kata dokter aku udah boleh pakai softline makanya. Soalnya Cuman ini tuh tadinya udah kempes. Terus tadi kemarin sebelum pulang disuntikin lagi sama dia buat skin booster botox sama ini, pokoknya mengencangkan dan bener-bener dia tuh bikin kayak lifting gitu. Udah ya? Ya. Bagus. Meski puas dengan hasil oplas yang dilakukannya, banyak warganet yang menyebut wajah asli Wenda lebih menarik karena orisinil dan tidak ada yang menyamakan. Lantas, apakah oplas adalah salah satu cara Wenda untuk tampil percaya diri pada sidang cerai perdananya dengan Bensu yang akan digelar 9 Juli mendatang? Benarkah Bensu yang masih berstatus suami Wenda masih membiayai oplas istrinya itu yang kabarnya menelan dana ratusan juta? Hubungan rumah tangga itu masuk ke ranah yang sangat privacy. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukum tidak elok juga menyampaikan hal-hal yang sangat privacy ini ke publik. Beda nanti kita bercerita pada saat memang sudah ada putusan. Ya, kalau misalnya saya bercerita di pengadilan mungkin iya saya akan ceritakan, tapi kalau di ruang publik karena klien kami ini sangat menjaga itu, ya, jadi kami tidak mungkin juga menyampaikan hal-hal kalaupun memang terjadi masalah-masalah. Oplas juga dilakukan oleh Angel Karamoy pada April 2024 lalu. Angel tak mau jaim dan terus mengaku melakukan bedah kosmetik pada bagian hidungnya agar terlihat lebih estetis. Sebelumnya, hidung Angel memang sudah mancung, namun batang hidungnya miring dan ada bagian yang menonjol sehingga dari angle samping, hidungnya seperti paruh burung atau yang biasa disebut hidung betet. Sekian lama ditutupi dengan teknik tata rias, sekarang Angel senang karena hidungnya terlihat sempurna tanpa make up sekalipun. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak cuma artis yang lebih muda seperti Mahalini, Angel Karamoy dan Sarwenda Tan yang tergiur tampil cantik dan awet muda dengan oplas, artis senior seperti Dewi Gita dan Dian Nitami pun ingin tampil cantik tanpa kerutan meski usia mereka sudah kepala 5. Sama seperti Dewi Gita, Dian Nitami juga melakukan facelifting atau teknik menghilangkan kerutan wajah melalui oplas yang dilakukan di Korea. Dian Nitami bersyukur keinginannya untuk mempermak wajah agar awet muda didukung oleh Anjasmara suaminya. Terus mengalir mendengar cerita sehari-hari yang wajar tapi tetap mengasihkan. Andai
together, love forever. I'll always want you. I'll always want you by my side. Menurut Dian Nitami, keinginannya untuk oplas sudah ada sejak usia 40-an, namun dirinya mundur maju karena belum siap wajahnya dipermak dokter bedah. Namun setelah melihat artis seangkatannya tampil mempesona dengan facelift, Dian merasa teknik menghilangkan kerutan dan mengencangkan kulit itu lebih pas untuknya karena tidak mengubah wajah aslinya. Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama semakin lebih dewasa lagi dalam mensikapi pernikahan kita. Kita bisa sama-sama mengarungi samudera kehidupan ini lebih bijaksana lagi, lebih pengertian lagi. Kita sudah menjalani 25 tahun pertama dalam pernikahan kita. Kita udah sampai di perak, so 25 more to go to earn gold. Kisah inspiratif tak hanya datang dari dunia selebriti. Seorang wanita muda bernama Riri yang setia merawat suaminya selama 9 tahun juga menyita perhatian warganet. Riri menganggap penyakit gagal ginjal yang diderita suaminya adalah ujian yang harus dihadapi bukan dihindari. Itu sebabnya ia rela menjaga dan merawat sang suami yang harus menjalani cuci darah secara berkala seumur hidupnya. Aku merasa mertuaku adalah mertua yang terbaik di dunia. Karena dia tidak ingin membawa anak orang lain untuk ikut merasakan penderitaan bersama anaknya yang sakit. Jadi aku langsung ditawarin, Riri, ini bukan sehari 2 hari, takutnya Riri gak kuat. Ayo mama anterin ke rumah orang tua, kita kembaliin lagi dengan baik-baik. Aku gak mau egois ya, maksudnya aku tahu ini harus seumur hidup gitu. Aku sayang sama Riri, aku gak mau orang yang aku sayang ikut menderita. Ternyata sampai sekarang aku mau 9 tahun sakit, dia masih di sini. Ya, ujian harus dijalani, jangan dihindarin. Ayo, aku temenin sakitnya. Umurku panjang, boleh gak sih umurku yang panjang itu kasih aja ke suami. Seorang istri yang tergolong masih sangat muda, tapi dia begitu setia menemani suaminya yang sedang menderita penyakit berat ya selama kurang lebih 9 tahun. Masya Allah, ini patut dicontoh, di mana di luar sana kita biasa melihat wanita yang meninggalkan suaminya hanya mau menemani suaminya di saat kaya raya, di saat senang, tapi di saat susah kebanyakan banyak berita bermunculan di luar sana di mana wanita meninggalkan suaminya begitu saja. Tapi di sini ada berita yang luar biasa menurut saya, dan saya sangat bersimpati sekali terhadap si istri dan suami ini. Semoga Allah memberkahi istri tersebut dan ini bisa menjadi contoh untuk kita semua agar kita tetap menemani suami dalam keadaan suka maupun duka. Kalau tabarakallah ini ya memang harus diviralkan, ya memang harus ditiru ya, karena buat aku adalah yang menginspirasi seperti ini tuh sebenarnya kita membuat kita yang tidak diuji seberat itu untuk lebih tahu diri lagi gitu, bahwa ada sesama muslim juga yang diuji dengan kesabaran yang luar biasa, 9 tahun merawat suaminya yang kena gagal ginjal. Terus juga kita, jadi kalau seandainya ada salah-salah dikit suami harus kita maklumin. Kalau seandainya ada kurang-kurang dikit suami kita maklumin, itu sebagai ujian kita. Karena ternyata ada saudara kita itu tadi yang diuji jauh lebih berat. Makanya mudah-mudahan kita doain suaminya cepat diberikan kesembuhan, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga untuk mbaknya mudah-mudahan ini adalah salah satu pintu surga yang akan Allah bukakan nanti di akhirat ya Allah. Buat saya salut banget untuk istri yang menjaga suaminya sampai 9 tahun. Itu benar-benar penuh perjuangan banget, cinta banget. Mudah-mudahan saya sama Mas Eko pun juga istilah kasarnya sampai tua pun kita tetap bersama, apapun yang terjadi. Merawat anak dan suami yang divonis sakit seumur hidup tak membuat Riri menyerah. Ia bersyukur memiliki mertua yang selalu mendukung dan membangkitkan semangatnya. Yang bikin warganet semakin baper, Riri sempat berdoa kepada Tuhan seandainya dirinya diberi umur panjang, ia ingin sebagian usianya diberikan kepada suaminya. Lantas apa kata sejumlah selebriti terkait kesetiaan dan pengorbanan Riri kepada suaminya yang 9 tahun menderita gagal ginjal?
Saya melihat dia punya potensi, dia punya kesempatan untuk menggugat cerai suaminya, punya kesempatan untuk meninggalkan suaminya dengan alasan mungkin sudah tidak maksimal dalam menafkahi dia secara lahir dan batin. Tapi si istri ini masih dengan luar biasa setia menemani suami yang sedang sakit berat. Ini Masya Allah, ini saya benar-benar salut sekali dengan istri yang luar biasa kesetiaan dan pengabdiannya. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk istri-istri di luar sana. Kalau sakit, kita ada perjanjian. Pokoknya kita akan saling menjaga satu sama lain sampai akhir hayat. Iya. Bahkan istrinya sempat ingin mendonorkan ginjalnya, cuma karena golongan darahnya beda, jadi nggak bisa. Dan suaminya juga melarang. Ya, jadi gini. Kalau misalnya memang mungkin ada jalan lain, ya mungkin dari pihak keluarganya ada yang bisa mensupport dengan golongan darah yang sama. Mudah-mudahan untuk sang suami menemukan donor yang Wajib bersabar karena sakit itu adalah kehendak dan ketentuan Allah gitu. Semua manusia, semua makhluk Allah maunya sehat. Gak ada orang juga yang mau sakit. Jadi ketika suami kita diuji, maka kita wajib bersabar atas ujian tersebut. Tidak mudah memang. Tapi itu tadi yang Allah janjikan adalah surga yang terindah gitu. Dan juga dia merawat surganya dia di dunia. Insya Allah ketika suaminya ridho, suaminya mendoakan dan akan suaminya bersaksi di akhirat nanti, bersaksi terhadap Allah bahwa istri saya adalah istri soleha. Insya Allah itu jadi pintu surga. Denny Sumargo tak berkutik saat diminta sang istri Olivia Alan untuk belajar bagaimana cara yang tepat mengurus bayi. Pemilik julukan pebasket sombong dengan badan kekar ini bahkan harus rela mengenakan cosplay emak-emak saat diajari cara mengurus bayi, dari mulai memandikan, memasang popok, menggendong hingga menina bobokan. Dan seperti inilah suasana saat Densu belajar merawat bayi. Tahapan pertama yang perlu kita perhatikan adalah waktu kita megang bayinya, cara pegangnya adalah ambil bagian bawah belakang kepala bayi. Sini. Jari tangan kita yang sebelah kiri ini memegang di bagian bokong. Gini? Iya, gini. Nah ini bisa supaya ibu tangannya seperti ini. Aku lebih jago. Loh. Tinggal hadapkan sebelah sini. Tiap selesai minum, usahakan tetap disedawain. Kemarin ini ngundang kayak bidan untuk bukan ngajarin kita mandiin gitu-gitu, apa sih namanya? Ya suster, karena kita pengen ngurus sendiri gitu. Ci Olive, demikian istri yang dinikahi Densu sejak 21 November 2020 ini karib disapa, sengaja mendatangkan langsung ahlinya untuk mengajari suaminya mengurus bayi. Apalagi di usia kehamilannya sudah tua, sebentar lagi baik Olive maupun Densu harus siap menyandang status ayah dan ibu. Kita buka diapersnya. Saat kita buka diapers sedikit. Oh, nggak dibalik. Sin ya? Enggak. Tadi Huruf C. Nah, miringin kan. Ini kita kucek-kucek lagi ya. Setiap udah kanan kiri kita harus sabunin lagi. Ini kita putar, kita balik. Ambil handuknya. Ambil handuk gini. Hap. Oh. Nah, gitu ya. Siapan kemarin akhirnya kita belanja baju bayi. Ternyata banyak baju bayi itu, aku pikir nggak banyak ya. Jadi bayi itu karena sering pipis, pup dan lain-lain, jadi banyak. Hadirnya buah hati dalam Bahtera sejoli ini memang amat ditunggu, apalagi sudah 3 kali Olive mengalami keguguran. Karena itu wajar jika untuk menyambut hadirnya buah hati, Olive dan Densu sangat ekstra hati-hati menyambut momen bahagia jelang lahirnya si jabang bayi. Kurangin aktivitas, lebih banyak istirahat, itu sih. Ngikutin kata dokter kalau aku. Dokter ngomong apa ya aku ikutin. Yang penting lancar aja lahir-lahir nanti. Iya. Bayinya sehat, udah itu aja jangan banyak. Udah gede banget, tidurnya udah kesulitan, terus dia suka kebangun, bayinya udah gerak-gerak banget, jadi ya itu dia kurang tidur aja. Bisa normal, bisa sesar, tapi anaknya kayak gede deh, jadi masih nanti dilihat, cuma kita udah prepare. Sementara kemarin, pasangan Dude Harlino dan Alicia Subandono menggelar acara akikahan putri keduanya yang diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino.
Prosesi potong rambut pun berlangsung dan membacakan doa-doa setelah sebelumnya Dude dan Alisha menyembelih satu kambing sebagai simbol akikah. Jadi hari ini alhamdulillah sudah selesai proses akikah dari putri kami ini. Dari Aisyah, Aulia Putri Harlino, kita sudah doakan, kita sudah potong kambingnya hari Jumat dan hari ini kita potong rambutnya. Sekaligus kita doakan semua yang terbaik buat Aulia. Semoga kemudian di kemudian hari nanti, dari mulai hari ini sampai besar nanti insya Allah semua doa yang kita panjatkan nanti dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Penamaan putri kesayangannya ini merupakan ide dari Dude dan keluarga. Kelak baik Dude maupun Ica akan memanggil putri kesayangannya Lia. Panggilannya sementara ini Lia, ya. Tapi kalau dia maunya namanya Aisyah juga boleh, ya. Aulia juga boleh. Tapi sementara kita panggilnya Lia. Dude bersyukur proses akikah berjalan lancar. Saya inginnya setelah akikah, karena akikah itu kan proses yang sangat, kalau secara hukumnya kan namanya sunnah muakkadah ya. Jadi sunnah tapi yang memang sangat dianjurkan sekali, karena di dalam hadisnya itu kalau anak yang belum diakikah itu dia tergadai gitu ya. Jadi kita ini ingin menjalankan dulu apa yang menjadi anjuran dalam Islam. Ketika akikah sudah dijalankan, maka insya Allah mudah-mudahan kitanya jadi lebih enak karena sudah kita doakan, kita sudah potong kambingnya, rambutnya sudah kita potong gitu ya. Nah sebenarnya kalau saya sih lebih enak lagi pada saat nanti sudah dibotakin, udah ditimbang, kemudian dikonversikan ke emas gitu ya, dan itu sudah kita bisa sedekahkan lah insya Allah. Di tengah gegap gempita menuju semifinal Piala Euro 2024 makin sengit. Setelah sebelumnya Spanyol dan Prancis lolos ke semifinal, kemarin tim Inggris dan Belanda akhirnya sukses menyusul. Tim negeri Elizabeth ini sukses meraih kemenangan atau tuan rumah Swiss setelah melalui laga dramatis. Inggris sempat tertinggal 1-0 di babak kedua, tapi 5 menit kemudian sukses menyamakan kedudukan. Laga pun akhirnya dilanjutkan dengan extra time, tapi skor akhir tetap seri. Laga penalti pun digelar. Inggris sukses meraih kemenangan setelah pemain Swiss yang menendang pertama gagal merobek gawang. Fans berat Inggris seperti Ibnu Jamil pun langsung meluapkan bahagianya melalui video di akun Instagramnya. Inggris itu main bolanya jelek, cuma mereka tahu gimana caranya menang. Gimana caranya keluar dari tekanan. Udah itu aja, nothing special. Tuan rumah gugur ya kali ini gitu. Memang nggak selalu tuan rumah itu bisa menjadi juara gitu. Selain Inggris, tim Orange Belanda juga sukses melaju ke semifinal setelah sukses menekuk tim kuda hitam Turki. Harap banyak sama Turki sebenarnya. Turki bukan hanya bagus ngotot mainnya, dan lagi ini sepak bola. Bola itu bundar, bisa menang bisa kalah, yang jago bisa kalah, yang nggak diunggulkan bisa menang gitu ya. Kemenangan Belanda di laga ini pun akan mempertemukannya dengan tim Inggris. Lantas, bagaimana prediksi selebriti pada laga semifinal nanti? Akankah Belanda yang akan lolos atau Inggris? Benarkah Spanyol dan Prancis juga dijagokan akan lolos ke final? Secara objektif saya lihat memang Spanyol, Prancis ya, Jerman, Spanyol, Prancis itu menjadi unggulan lah. Saya pendukung Belanda, kalah atau menang tetap saya dari dulu mendukung Belanda. Pengen juga melihat Inggris menang. Angkat trofi. Balik lagi, ngarepin siapa yang menang juaranya, gue sih ya pengennya Belanda. Sebenarnya jagoan saya itu Itali gitu. Nggak tahu sih kalau prediksi saya sih mungkin ya Prancis kayaknya.
Pemirsa, beredar di media sosial sebuah video di mana seorang istri sah pergoki suaminya asyik sedang berduaan di dalam kamar bersama wanita-wanita lain. Auto wanita yang diduga pelakor itu langsung disawer uang sama istri sah. Butuh duit? Gawe apa? Gawe bangun omah? Hah? Kowe butuh duit gawe apa? Tuku mobil? Nyoh, tak kei. Nyoh. Dalam video yang beredar, tampak istri sah tengah memergoki suaminya di sebuah kamar hotel. Sang istri sah pun langsung memaki wanita lain dan suaminya yang tengah asyik di dalam kamar. Nyoh, kowe butuh piro? Nyoh, PO kabeh. Kowe iki awake dhewe cerai. Rumah samu aku terima, mbok colak ranang rene. Alih-alih istri sah mendapatkan dukungan dari netizen, video pergoki suami asyik ngamar bareng wanita lain itu justru disebut konten alias settingan. Warganet menduga jika video itu terlihat sangat dibuat-buat. Disawer dong si pelakor ya. Wow, ternyata si pelakor ini juga punya hoki ya. Walaupun ketahuan gitu sama istri sahnya, tapi tetap si pelakor itu terdepan dan dia disawer. Wow, buat istri sah. Hati kamu terbuat dari apa? Wow, cuma aku ada di sana ya. Aku akan sawer juga itu. Wah, keren sih buat suami yang lagi ketahuan itu. Berhati-hatilah dengan saweran istri sah itu. Apakah saweran itu akan mengancam? Setelah viral, ayah korban anak pesantren yang dinikahi secara siri oleh pengasuh pondok pesantren di desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, tanpa sepengetahuan dirinya, kini santriwati yang jadi korban pernikahan siri oleh salah satu pengasuh pondok pesantren itu akhirnya buka suara. Seperti apa kejadiannya hingga ia bisa dinikahi tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya? Itu dinikahi itu ada saksinya? Ada. Teman-temannya dia? Iya. Orang pesantren juga? Berapa orang jumlahnya kira-kira yang hadir saat itu? 2. Oh iya 4. 4. Kamu, dia, 2 orang saksi? Iya. Penghulu dong? Tidak. Dihakat sendiri itu? Itu pakai Arab gitu kan. Meskipun saya awalnya juga bingung kan. Tangis Matrokim, ayah santriwati itu pecah tatkala bercerita ihwal putrinya yang masih berumur 16 tahun itu dinikahi secara diam-diam tanpa sepengetahuan dirinya. Sakit hati saya. Dinikahi apa? Seorang ayah gitu. Ya kan tidak tega kalau sekarang anak saya kan ya trauma gitu, tidak pernah keluar rumah. Saya ajak ke rumah neneknya dia tidak mau. Ya, menyesal. Menyesal? Iya. Kamu merasa bersalah? Iya, merasa bersalah banget. Dalam acara bincang di podcast Denny Sumargo, PL santriwati yang merupakan korban menceritakan bagaimana awal mula dirinya kenal dengan pelaku dan mau menuruti permintaan untuk menikah dengan pelaku yang notabene pelaku sudah mempunyai istri. Dia kan kayak terus-terusan ngechat saya gitu ya. Padahal saya udah bilang kalau nggak ada kepentingan jangan ngechat saya lagi gitu kan. Apalagi dia udah punya istri gitu kan. Oh, udah punya istri? Iya. Oke. Seandainya saya semakin cuek, dia tuh semakin kayak apa ya? Kayak semakin tertarik gitu loh. Keselnya tuh pasti marah. Marah. Tapi saya tidak berani sampai tangan saya mengotori gitu. Oke. Di berondong bujuk rayu pelaku, korban akhirnya tak berdaya dan luluh juga sehingga menuruti keinginan pelaku untuk bersedia menikah dengan pengurus pondok pesantren tersebut. Pelaku juga meminta korban untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Benarkah korban diperdaya janji manis dan doktrin agama yang menyesatkan? Dia itu kan pakai madhab Hanafi gitu. Gak apa-apa itu tanpa wali. Ya katanya dia, cuma kan saya kan nggak tahu madhab Hanafi itu kayak gimana, nggak tahu kan. Hanafi diiming-imingi harta nanti kamu kalau saya nikahi kamu akan masuk surga gitu. Agamanya itu kan terlalu yakin gitu. Jadi iming nanti kamu akan kalau mengikuti tak nikah syirik nanti kamu bisa masuk surga
Itu dia pun mau karena dia intinya dia polos gitu. Paham. Yang mengejutkan berbagai pihak dari hasil temuan Lembaga Perlindungan Anak Lumajang, korban dirayu akan diberikan kesenangan oleh pihak pesantren dan diberi mahar uang Rp300. Namun kendati telah dinikahi secara siri, Putri Matrokim tidak tinggal serumah dengan pelaku yang merupakan pengasuh pondok pesantren tersebut. Korban dan pelaku bertemu saat pelaku hanya ingin berhubungan saja. Ya sama di rumah temennya. Di rumah teman. Alasan ketemunya apa? Sama dia disuruh bilang kalau hari hari Jumat itu disuruh bilang ada hataman gitu di rumah temennya. Kalau hari Selasa bahasa udan di majelisnya dia gitu. Alasan yang kamu bisa kamu pakai buat ke orang tua gitu ya? Iya. Cuma dia pernah gini, seandainya saya diajak ketemuan nggak mau gitu. Dia bilang gini, saya mau nikah lagi gitu. Pernah bilang gitu. Mau nikah lagi? Ya, menurut saya gagal menjadi orang tua yang baik gitu. Paham saya. Saya sama ibunya, ya itu pikiran saya. Saya gagal menjadi orang tua yang baik. Itu. Besar rasa sayang Bapak sama anak-anak itu. Ya. Saya kalau sama anak tidak pilih kasih gitu. Sama-sama saya sayang gitu. Saya tidak mau kalau tangan saya mengotori sampai memukul dia. Biarlah hukum aja yang berjalan. Pasca hubungan asmara Ayu Ting Ting dengan Letu Muhammad Fardana atau akrab disapa Dana putus, pelantun tembang Sambalado itu memutuskan untuk mengembalikan semua barang seserahan setelah diminta oleh mantan tunangannya itu. Hal itu dilakukan setelah Ayu berbicara di sebuah acara di salah satu stasiun televisi. Dana tiba-tiba mengirimkan pesan yang isinya meminta agar seserahan dikembalikan. Tidak ada keberatan sama sekali bagi pelantun Sambalado untuk mengembalikan barang-barang seserahan yang sempat diberikan Letu Fardana di acara lamaran beberapa waktu lalu itu. Putri Abdul Rozak dan Umi Kalsum itu justru merasa lega, tidak ada lagi beban pada dirinya dengan mengembalikan barang-barang tersebut. Ayu mengaku menyerahkan semua barang seserahan yang sempat diberikan ke keluarga Letu Fardana. Ya yang jelas saya berterima kasih gitu ya, selama ini kedua belah pihak keluarga telah sangat baik gitu. Kita juga masih bisa menjaga silaturahmi satu sama lain gitu. Ya karena kan memang berawal baik gitu ya, jadi berakhirnya pun ya baik insya Allah. Ya bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh itu kan di tangan Tuhan. Jadi mereka memang sudah sama-sama setuju untuk mengakhiri. Ya kita sebagai orang tua ya harus nerima apapun adanya kan. Menurut kabar yang berkembang, awalnya Ayu Ting Ting tidak akan mengembalikan barang seserahan yang diberikan Letu Fardana. Karena dalam pertemuan pada tanggal 27 Juni 2024 dengan ayah Dana, sempat disinggung soal seserahan. Ayah Letu Fardana menyatakan bahwa seserahan tidak perlu dikembalikan karena sudah merupakan rezeki dari Ayu Ting Ting. Dia pun mengibaratkan seserahan itu seperti hibah atau hadiah yang tidak perlu untuk dikembalikan. Tapi ini nggak masalah, saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga, karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik, malah mungkin baik bagi si Ayu juga, baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah, itu kan karena di tangan Tuhan semua. Pasti rencana Allah lebih baik ke depannya untuk kami masing-masing, terutama buat saya. Karena Allah selalu menjaga saya dan juga Bilqis gitu ya. Saking cintanya Allah sama saya dan Bilqis gitu ya. Mungkin memang ini yang terbaik. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy, ya kita hargain privasinya dia aja dulu. Jadi bukan rumah tangga gua juga itu kan. Jadi siapa gua untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu.
Pemirsa, penyanyi Mahalini Raharja kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena istri Rizky Febian itu mengklarifikasi isu kehamilan dirinya, melainkan karena ia dituding melakukan oplas oleh warganet. Saat tampil di sebuah acara pada 6 Juli lalu, wajah Mahalini bikin pangling berbeda dari sebelumnya. Warganet menyebut Mahalini terlihat lebih mancung dan tulang hidungnya tipis lurus seperti dipahat, sementara kelopak matanya terlihat lebih lebar dan lentik. Perform terakhir Mahalini yang diunggah ulang oleh akun TikTok Mama Habizard mendulang beragam reaksi dari warganet. Banyak yang menyebut Mahalini menjadi mirip Agatha Chelsea, banyak pula yang protes karena merasa kehilangan penyanyi idolanya yang berwajah khas. Yang menarik, ada pula warganet yang merasa yakin Mahalini melakukan oplas demi alasan kesehatan seperti yang terjadi pada Jessica Iskandar dan Boy William. Dia terpaksa oplas karena saran dokter, hidungnya bengkok, kalau dibiarkan dengan jangka waktu yang lama bakal bahaya banget, bisa ngaruh ke pita suaranya. Demikian tulis akun C80. Yang pasti, beberapa waktu lalu, Mahalini sempat chat dengan dokter tentang keluhan sinus yang dialaminya dan dokter pun menyarankan untuk operasi. Yang teranyar, tidak hanya Mahalini, Rizky Febian pun dikabarkan melakukan oplas pada bagian hidungnya. Dalam foto yang diunggah oleh sebuah akun gosip, terlihat foto pria yang mirip Rizky Febian dengan hidung yang lebih mancung. Namun hingga kini, baik Mahalini maupun Rizky Febian belum mengklarifikasi isu oplas yang menerpa mereka. Pemirsa, pengantin wanita asal Bangkalan, Madura mampu memukau tetapu yang hadir setelah turun dari pelaminan dan memainkan tongkat yang biasa dipakai oleh seorang mayoret. Pengantin wanita bernama Anna Savitri itu tak segan menunjukkan kemampuannya memainkan tongkat itu di acara resepsi pernikahannya. Sebelumnya, pasangan pengantin Anna Savitri dengan suaminya Abdurrahman ini sempat diarak menggunakan becak dan kuda kencak dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin perempuan yang menjadi lokasi resepsi pernikahan. Jadinya sebelum tampil pakai gaun itu sudah biasa. Sudah terbiasa pakai itu. Belakangan diketahui Anna Savitri merupakan anggota marching band. Sebab itulah rasa bangga dan bahagia diungkapkannya ketika tim marching band hadir di acara spesialnya dengan mengenakan seragam serta membawa alat musik. Malah seneng banget gitu dilihat banyak orang. Ya banyak wow gitu Kak, banyak yang video-video